Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kasus Jalan Cagak Subang, akhir-akhir ini kita bisa saja mengatakan bahwa kita sudah mulai fokus. Arahnya jelas, sasarannya jelas, kira-kira siapa-siapa saja gambaran atau dugaan atau prasangka atau kecurigaan, mungkin itu sudah mulai fokus ya. Sudah mulai terarah. Ya kalau di persentase, bisa saja persentase itu sudah mulai 70%. Katakanlah demikian, 70%. 30%-nya adalah ya ada hal-hal yang sifatnya belum meyakinkan atas dasar jelas. Katakanlah kalau misalkan suatu pembuktian itu maka harus dibuktikan, suatu pernyataan itu harus dibuktikan dengan pembuktian, dan pembuktian itu tidak bisa hanya berdiri sendiri ya, tetapi harus berdua atau seiring atau ada pendampingan. Maka dengan ada pendampingan, maka itu akan memperkuat daripada pernyataan-pernyataan yang disampaikan untuk menuju ke arah sasaran yang memang sudah dituju. Katakanlah kalau demikian adanya, ini sebenarnya akan mempermudah pihak kepolisian untuk bisa menelusuri dan mengambil tindakan pada saat waktunya nanti. Kalau misalkan pada saat 0% atau 30%, maka arah-arah yang dituju itu masih pabaliut ya, masih ke sono kemari gitu ya. Masih bisa ke si A, masih bisa ke si B, masih bisa ke si C, masih bisa ke si D, masih bisa ke si P, ke F, ke Z. Gitu. Katakanlah kalau misalkan 2 tahun ini berlalu ya, mungkin sudah mulai naik 30, 40%, 50% ya. Dari masa 50% itu mulai sedikit ada celah-celah gitu kan. Kemudian naik ke 55% dengan berbagai macam informasi dan keterangan-keterangan yang didapat seperti itu. Kasus Subang ke arah sana, mungkin sudah mulai ke arah sana. Katakanlah ke saya mungkin, karena saya adalah hanya seorang YouTuber. Kami adalah bukan seorang penyidik. Kami hanya seorang analisa. Ya tapi ke arah-arah sana mungkin bisa saja. Ya, ke arah-arah mulai ke arah 70% itu mulai bergerak dan meranjak ke sana. Dengan sasarannya adalah ke arah 90% nantinya. Apa tadi yang akan dikatakan 30%-nya? Itulah masih ada semacam masih keraguan seperti itu. Seperti keraguan. Kasus Subang, siapa sih sebenarnya pelaku-pelakunya? Tidak lain adalah kita yakini bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, itu pasti. Dan selanjutnya adalah orang-orang yang dekat dengan kedua korban, dan itu pasti. Dikatakan pasti ya, kita sumbernya adalah dari siapa? Dari Ibu Sumarni. Ya, mengatakan bahwa diduga pelakunya adalah orang yang dikenal dan orang dekat, diduga. Nah, diduga itu kan lambat laun bisa jadi kepastian, bisa jadi kenyataan nantinya, ya kan? Ya tadi bahwa orang dekat itu subjektif, bisa saja memang ada pertalian darah, orang dekat karena ada percintaan, orang dekat karena ada hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Itu subjektif, bisa saja, siapa saja. Ya, tentunya berkaitan dengan kedua korban ada hubungannya. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat daripada ciri-ciri gambaran-gambaran di lapangan ya, di media, bahwa kedua korban dimandikan, gitu kan. Itu kan baru dalam sejarah. Mohon maaf ya. Dalam sejarah berita info kriminal, mungkin baru sekarang ada kedua korban dimandikan. Tentu pertanyaannya ada apa? Kok dimandikan? Gitu kan. Mungkin tidak kalau pelaku eksekutor dia memandikan kedua korban. Ya, tujuannya untuk menghilangkan jejak misalkan ya. Karena ada sentuhan-sentuhan dengan pelaku misalkan ya. Kemudian dimandikan seperti itu. Atau kedua, kata di menghilangkan jejak, yang kedua adalah
Mungkin saja memang ada dasar kemanusiaan yang dilakukan karena atas dasar ya tadi kemanusiaan ya, karena mungkin melihat kedua korban dalam keadaan bercak darah yang begitu banyak ya, maka dia ada rasa kemanusiaan untuk memandikan. Ya bisa saja seperti itu. Bisa terjadi seperti itu, bisa saja ya. Bisa karena memang mau menghilangkan jejak atau memang ada kemanusiaan. Ya seperti itu. Nah, pola-pola misalkan yang disampaikan oleh ada pergerakan-pergerakan, kemudian ada pernyataan-pernyataan dari satu saksi lain ke saksi lainnya yang saling melempar bola, saling menuduh gitu kan. Coba kita lihat dari awal saling menuduh antara saksi ini ke saksi ini, kemudian saksi ini ke saksi ini, saling melempar bola. Dilempar-lemparkan ini ya. Tuduhan-tuduhan itu dilempar-lemparkan ya. A B C seperti itu kan dilempar. Kita lihat dari di media hampir 2 tahun ini seperti itu. Tapi lama-lama kalau dilempar-lempar itu suatu saat ini akan ada ujungnya. Ke siapa ujungnya? Lemparan bola tersebut. Maka suatu saat akan fokus. Tidak akan lagi ke sono kemari, akan fokus. Nah pada saat fokus ini atas dasar ya yang namanya melempar kan suatu saat akan kecapean. Kalau sudah capek, sudah lelah, ya sudah menyerah, ya. Melemparkan suatu fokus dan nanti lama-lama menyerah. Dan menyerah inilah angkanya menjadi 99% nantinya. Yakini bahwa kasus Subang ini akan terungkap 1000%. Kalau misalkan netizen mengatakan, mana Bang Fred katanya, mau sih ini masuk. Ya tidak segampang itu dalam menentukan ya. Tidak segampang itu. Harus betul-betul, ya yang namanya alat bukti itu, pihak kepolisian harus betul-betul menguasai. Ada 2 alat bukti yang sangat kuat yang harus dipegang. Tidak sembarangan pihak penyidik untuk bisa menentukan seseorang menjadi tersangka. Ya. Walaupun celah-celah ke arah sana misalkan sudah ada, misalkan ya, sekali lagi kalau arah sudah, tapi tidak bisa. Tetapi memang bahwa keberanian itu memang dibutuhkan oleh pihak penyidik untuk bisa menentukan ke arah tersangka. Ya, untuk bisa menentukan tersangka. Andai memang sudah ada buktinya. Kalau sudah ada buktinya, ya tinggal tunggu keberanian pihak penyidik. Apakah sanggup untuk mentersangkakan seseorang itu. Tangkap. Sudah. Nanti kalau sudah ditangkap, nanti semua bunyi. Itulah yang kita tunggu sebenarnya. Satu tangkap, maka semuanya akan bunyi. Ya kita doakan support terus pihak kepolisian saja. Kita hanya bisa mensupport sebagai masyarakat, Anda sebagai netizen, support terus dengan doa. Karena kita hanya bisa berdoa. Ya, yang kita bisa lakukan hanya kita bisa berdoa. Analisa rekan sahabat sekalian sangat-sangat luar biasa, sangat jenius. Kalau saya lihat di komentar-komentar itu sangat-sangat luar biasa. Itu sebenarnya adalah ya bisa jadi bahan petunjuk, bisa juga jadi gambaran juga seperti itu ya. Komentar-komentar dari rekan-rekan sahabat sekali. Nah, tentunya sekali lagi tadi saya katakan doa ya, kita doakan kepada pihak kepolisian. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pihak kepolisian bisa menentukan ya. Bisa menentukan ke arah siapa tersangka, siapa pihak yang membantu, siapa pihak yang kira-kira eksekutornya di lapangan ya. Mudah-mudahan kita doakan terus ya. Ayo dong Pak Polisi ini, masyarakat sudah menunggu nih. Segera tentukan biar ya masyarakat bisa terobati yang waktunya 2 tahun lebih. Tentu kata Pak Polisi, iya apalagi kita, kata Pak Polisi. Yang siang malam berjuang ya, terus di lapangan. Kalau saya mengatakan demikian, luar biasa pihak kepolisian itu. Siang malam tidur kadang-kadang di mana saja ya. Itu ya bagian penyidiknya tuh kadang tidur di mana saja ya untuk mengawal kasus ini. Bisa tidur di sini, bisa tidur di sana. Luar biasa itu ya. Siang malam kadang ya itulah gambaran pihak kepolisian bekerja di lapangan kan bisa seperti itu.
luar biasa. Kita doakan mereka supaya sehat-sehat semua ya. Pihak kepolisian dalam keadaan sehat, semangat terus, pantang menyerah, terus semangat untuk menggali dan suatu saat bisa mentersangkakan. Kita doakan semua. Ya, demikian sarapan pagi ini. Semoga dalam waktu dekat, insya Allah akan terungkap dan akan ditersangkakan. Yakin, yakin, dan yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang meledak. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan yang like, silahkan like. Saya lagi tunggu supaya subscribe-nya melejit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.